Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tragedi pilu tanggal 1 Oktober tahun 22 Stadion Kanjuruhan Malang. Ini berbagai perspektif kronologinya. Tenda Besar, Surabaya, dunia sepak bola negeri Katulistiwa kembali berduka akibat kericuhan yang terjadi usai laga Liga 1 Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu malam tanggal 2 Oktober tahun 2022. Seperti diketahui laga Arema vs Persebaya itu berlangsung aman dan lancar dengan skor akhir 2-3. Hasil pantauan tendabesar.com sejak peluit babak pertama berbunyi kedua kubu saling jual beli serangan dan strategi. Tertinggal 2-0, Arema bangkit dan mampu mengejar ketinggalan dengan menyamakan kedudukan hingga peluit panjang babak pertama dibunyikan, skor tetap bertahan 2-2. Pada babak kedua, kembali jual beli serangan terjadi. Namun takdir kemenangan telah tertulis untuk Persebaya Surabaya hingga skor berubah menjadi 2-3. Tercatat selama 20 tahun Persebaya Surabaya tidak pernah mampu mengalahkan Arema pada setiap laga yang mempertemukannya. Namun kali ini takdir berkata lain. Persebaya mampu membuat Singoedan bertekuk di kandangnya sendiri karena kepiawaian dari pelatih dan pemain Persebaya Surabaya. Kekalahan skuad Singoedan di kandang mereka memantik emosi suporternya Aremania. Usai laga pemain kedua tim tidak sempat berbagi salaman, karena bibit kericihan mulai terlihat. Para pemain lantas berlari menuju ruang ganti setelah wasit meniup peluit panjang mereka. Hal itu mereka lakukan karena suporter Aremania beranjak ke lapangan secara sporadik hendak melakukan protes kepada pemain dan manajemen. Melihat situasi kurang kondusif, pihak keamanan langsung mengamankan pemain. Suporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Beberapa dari mereka juga melempari para pemain dengan benda-benda tumpul seperti botol minuman dan lainnya. Tidak hanya melempari pemain dengan botol dan gelas minuman, supporter juga merusak perlengkapan pertandingan dan fasilitas di dalam lapangan seperti bangku pemain, papan iklan, jaring gawang. Semua ikut-ikut menjadi tempat pelampiasan kekecewaan. Tidak hanya itu bahkan mobil polisi juga turut menjadi sasaran amukan massa. Seorang penonton yang selamat dari tragedi memilikan itu menceritakan melalui akun Twitternya @reskiwahyu_05. Reski menceritakan kronologi terjadinya kerusuhan tersebut. Dari awal dirinya masuk ke Stadion Kanjuruhan, semua berjalan aman dan tertib sampai kick-off laga dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan juga berjalan aman dan damai tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya suporter Arema saling melontarkan saywar ke arah pemain Persebaya, tulis Reski. Rizky melanjutkan bahwa saat babak pertama jeda istirahat, di tribun 12-13 sudah terjadi sekitar 2 atau 3 kali kericuhan, namun mampu direda dan diamankan oleh pihak berwenang. Pada babak kedua tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga yang membuat Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya, namun sekali lagi takdir kemenangan tidak berada di pihak Arema sehingga tidak ada gol yang tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter yang menontonnya, lanjut Rizky. Peluit panjang tanda laga selesai pun dibunyikan. Para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Sementara pelatih Arema Javier Roja dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Tumpahnya kericuhan di lapangan hijau bermula dari salah seorang supporter dari tribun selatan nekat masuk berlari dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Supporter tersebut melakukan seperti melakukan protes kepada kedua pemain tersebut. Di sisi lain ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Terlihat seperti memberi kritik dan motivasi kepada mereka, cerita Rizky. Setelah itu memicu banyak supporter lainnya berhamburan masuk lapangan dan meluapkan kekecewaan kepada pemain Arema. Salah seorang pemain John Alvarizi nampak mencoba memberi pengertian kepada oknum-oknum supporter tersebut. Namun semakin banyak mereka yang berdatangan masuk, semakin ricuh stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain. Masih dari Rizky, ia menceritakan tidak hanya berhamburan ke lapangan hijau,
Namun para supporter yang masih di tribun juga melempar berbagai macam benda ke arah lapangan. Para supporter semakin tidak terkendali. Akhirnya para pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan pengawalan polisi. Setiap pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan makin banyak yang masuk ke lapangan, kata papar Rizky. Rizky tidak hanya menceritakan tentang aksi brutal para supporter, ia juga menceritakan tentang perlakuan aparat yang tidak manusiawi kepada supporter yang melakukan kericuhan. Pihak aparat melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter, termasuk melakukan tindakan brutal dengan pentungan dan penganiayaan. Menurut saya perlakuannya sangat kejam dan sadis, dipentung dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng dan banyak tindakan lainnya, tulisnya. Pada saat aparat berupaya memukul mundur, justru supporter lainnya dari arah selatan dan utara menyerang aparat. Makin banyak supporter yang masuk dan ricuh. Kondisi makin tidak terkendali yang membuat aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Namun demikian para supporter silih berganti menyerang aparat dari sisi selatan dan utara. Yang akhirnya, selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah supporter, yaitu di tribun 10, tutur Rizky. Para supporter yang di tribun panik karena kepulan gas air mata, akibatnya tribun semakin ricuh. Para supporter berlarian mencari pintu keluar. Tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena penonton panik terkena gas air mata, semua berlarian ke arah pintu keluar. Akhirnya terjadi penumpukan dan saling injak di antara supporter. Banyak ibu-ibu, wanita dan anak-anak kecil yang terlihat sesak gak berdaya, gak kuat ikut berjubel untuk keluar stadion. Terlihat mereka sesak karena gas air mata, seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet, tambah Rizky. Adapun kondisi di luar stadion Kanjuruhan sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan, teriakan dan tangisan wanita, supporter yang berlumuran darah, mobil aparat yang hancur, kata-kata makian dan amarah terdengar silih berganti. Saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini. Hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2022 menjadi titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan kondisi saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini. Saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini dan semoga ini yang terakhir, doa Rizky. Di tempat terpisah, melalui akun Twitter resminya, Persebaya menjelaskan mereka dalam kondisi aman usai laga. Para pemain Persebaya sempat tertahan di Stadion Kanjuruhan, tetapi mereka aman saat pulang menggunakan kendaraan taktis Rantis. Tim telah keluar dari area stadion dan langsung menuju titik evakuasi agar bisa segera kembali ke Surabaya dan beristirahat, tulis akun resmi Persebaya. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.